Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa lagi di channel kami, channel Yanto Desain. Teman-teman yang baru bergabung di channel kami, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya punya akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Baik teman-teman, kita akan membuat tutorial bagaimana kita membuat logo menggunakan Corel Draw ya, dan itu nanti akan kita upload di Logo Ground ya. Dan memang beberapa kali ya teman-teman banyak yang bertanya bagaimana untuk membuat logo di Corel Draw, dan ini akan membuat playlist khusus ya, yaitu Corel Draw untuk kita upload di Logo Ground. Baik teman-teman, yang pertama kita buka Corel Draw, kemudian di sini kita lihat bahwa untuk membuat dokumen pertama kita plus saja ya di bagian tabnya ini. Dan mohon maaf teman-teman, ini resolusinya agak kurang besar ya, jadi nanti mohon maaf ya jika banyak beberapa icon yang tidak terlihat dengan jelas ya. Kita bikin new for dokumen atau new saja, Ctrl N, itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, biasanya ini kan kalau Corel Draw itu digunakan untuk printing ya, jadi ya seperti ini tampilannya awalnya. Saya harus perhatikan di situ kita ganti menjadi 600 ya, tapi kita ganti dulu menjadi pixel dulu ya teman-teman, karena kalau tidak pixel nanti akan lebih besar ya daripada pixel yang asli ya. Nah kemudian kita ganti 600 menjadi 400 dan nanti akan kecil teman-teman ya, memang kecil seperti ini ya. Sehingga nanti teman-teman jangan khawatir ya, jadi meskipun kecil di sini nanti tetap akan diterima di Logo Ground ya. Kemudian kita zoom seperti ini, kemudian kita baru mengerjakan logo. Baik teman-teman, nanti dalam pengerjaan logo ini saya seperti biasa memanfaatkan pen tools dan kemudian menggunakan beberapa ketebalan dari pen tool ini, kemudian saya akan buat logo. Tapi teman-teman harus diperhatikan, mohon maaf sebelumnya, bahwa nanti ini logo yang saya bukan ini akan saya percepat agar teman-teman tidak terlalu membosankan ya, karena durasi dari pengerjaan logo ini juga cukup lama ya, mungkin ya kalau dari viewer ya di YouTube ya. Baik teman-teman, seperti ini saya membuat image seperti ini, dan mungkin teman-teman bisa lihat bahwa dari image ini nanti kita membuat logo banteng gitu ya teman-teman. Baik, logo banteng yang nanti akan kita kasih efek khusus teman-teman. Maksudnya dari logo banteng ini kita menambahkan beberapa shape ya, beberapa objek yang itu bisa menambah lebih unik dan lebih menarik, dan itu bisa menjadi sebuah logo. Jadi kalau logo banteng saja itu sudah general, tapi kita tambahkan dengan objek yang lain. Nah nanti saya akan membuat logo menggunakan objek tambahan, yaitu pisau dan tameng gitu ya, atau perisai gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, cukup untuk idenya. Nanti saya akan menggunakan logo ini cukup untuk menjadi lebih efisien, sehingga teman-teman bisa melihat lebih lebih nyaman ya, jika tidak terlalu banyak atau durasi yang tidak terlalu lama. Nah seperti ini teman-teman, saya membuat beberapa perubahan pada poin-poin yang sudah saya bikin. Nah nanti kita sesuaikan, kemudian kita duplikasi teman-teman ya, agar mengetahui bagaimana objek yang akan membentuk logo tadi. Oke, nah kita sesuaikan dulu jaraknya, kemudian kita duplikasi seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita mirror, kemudian kita satukan, kemudian kita gabung ya. Oke, mungkin nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini ya, sehingga nanti kita perlu beberapa kali edit di bagian-bagian tertentu ya. Nah seperti ini teman-teman. Baik, seperti itu teman-teman, untuk beberapa hal yang mungkin nanti akan saya percepat agar teman-teman tidak terlalu bosankan melihat video yang panjang, durasi yang panjang.
Oke, teman-teman, ada beberapa yang menarik ya nanti saat membuat logo. Kadang kita akan menemukan teknik-teknik baru yang itu bisa dicapai apabila kita sudah terbiasa dan sering membuat logo ya. Kalau di Corel itu ada yang sangat terbantukan ya kalau kita sudah membuat logo, kemudian kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita tekan Ctrl P saja, itu sudah dia akan masuk di media, itu posisinya pas tengah-tengah ya, atas bawah kiri kanan seperti itu. Nah teman-teman, berikutnya kita ini teman-teman ya, nanti kita simpan ya file ini ke kalau di biasanya itu pakai, kita simpan dulu ya teman-teman dengan gunakan Corel Draw dulu. Nah, karena suatu saat apabila terjadi perubahan ya, kemungkinan juga dibutuhkan file aslinya ya teman-teman ya. Sehingga kita simpan dulu dengan menggunakan file Corelnya ya. Mohon maaf ini video saya setting Arab tadi. Oke, setelah kita simpan dengan file Corelnya, selanjutnya nanti kita akan simpan menggunakan file IPS atau SVG. Tapi kalau untuk saat ini saya menyimpan dua file IPS maupun SVG ya teman-teman ya. Nah, kita ganti dulu file namanya, yaitu bull, sword, and shield ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita simpan ya, kita ekspor ya, kita simpan IPS dulu, biasanya ekspor ya teman-teman. Ini keliru saya. Oke, kita kembali ya, kita cancel, kemudian kita seleksi logonya saja, kemudian kita ekspor, Ctrl E, kemudian kita masuk ke folder yang tadi sudah kita bikin ya. Nah sini, kemudian kita cari IPS. Oke, IPS. Tapi di sini kita IPS-nya kita kesulitan untuk menurunkan sampai IPS 10 teman-teman kalau di Corel. Sehingga saya kadang itu nggak yakin, dulu pernah nyoba beberapa kali ternyata tidak diterima, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Besok kita coba untuk upload di ini ya. Kita pakai curve ya, jangan teks ya. Nanti kalau kita lupa ada teksnya, dia otomatis akan terkonvert menjadi curve atau menjadi shape ya. Oke, kita simpan saja. Oke, nah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ekspor lagi atau save as ke SVG ya. Kita save as ya, save as, kemudian kita pilih SVG. Nah di SVG ini kita langsung simpan saja. Nah kemudian di sini kita tidak perlu mengganti semuanya, ini secara default ya. Kemudian kita oke, seperti ini. Sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah kita membuat dokumen ini atau file ini ya, karena sudah kita tentukan tadi artwork kita ya menjadi 600 kali 400, maka kita cukup klik di sini, kemudian kita pilih rectangle ini, klik dua kali teman-teman, itu otomatis dia akan membentuk background ya, shape sesuai dengan artwork kita. Kemudian kita hilangkan garisnya teman-teman ya. Kalau backgroundnya kita ganti menjadi putih, kemudian garisnya klik kanan dengan seperti itu di bawah, yaitu kita klik hilang warna, kemudian kita tentukan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah nanti untuk menonjolkan logo itu bisa warna merah atau yang lain sebagainya itu ya. Tapi untuk saat ini saya akan membuat logo ini dengan latar belakang tetap hitam putih ya, putih, sehingga nanti lebih tegas ya bagi saya ya. Baik teman-teman, setelah itu seperti ini, jangan dipastikan tidak ada garisnya ya. Kemudian setelah kita seleksi semuanya, kemudian kita pilih JPG teman-teman ya. Jadi ekspor ya, Ctrl E, kemudian masuk JPG dan seleksi only ya. Kemudian kita ekspor, dan ini harus diperhatikan teman-teman ya saat kita ekspor. Setelah itu kemudian kita lihat di sini, pastikan jangan CMYK teman-teman. Kalau untuk tampilannya atau view-nya itu jangan CMYK tapi RGB teman-teman. Kita pastikan RGB, dan ini adalah kualitinya paling tinggi 100%.
Kemudian kita di sini ini kan masih 600 dan 400, tapi di sini resolusinya 300 dpi teman-teman. Nah 300 ini kita ganti menjadi 72 teman-teman, tapi otomatis di sini bednya akan berubah secara menjadi 144. Nah kita rubah kembali menjadi 600. Nah ini kita kembali 600, dan kalau kita tidak kembali 600 ini sangat jelek ya, terlalu kecil. Oke, kemudian kita klik, kita ganti menjadi 600 pixel ya teman-teman ya. 600 pixel. Dan perlu diperhatikan, setelah kita rubah 600 pixel, di situ harus ada perbandingannya. Perbandingan dari file ini adalah 600 kali 400 pixel. Nah seperti ini teman. Nah kalau dipastikan juga, masih tetap harus dipastikan bahwa defaultnya dari CorelDRAW itu adalah CMYK, nah itu RGB, kemudian paling tinggi, kemudian di sini 700, kemudian 600, 72, kemudian 600 kali 400 ya teman-teman ya. Dan dipastikan kalau perbandingan 600 nanti pasti 400. Kalau tidak sesuai dengan perbandingan ini, ada kemungkinan ada objek yang terseleksi atau background itu mempunyai garis sehingga tidak sesuai perbandingannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi dipastikan betul bahwa tidak ada objek yang terseleksi atau punya garis tepi, sehingga di sini perbandingan dari pixelnya itu ada 600 kali 400. Kemudian kita pilih OK, dan setelah itu kita siap untuk mengupload ke logo ground. Baik teman-teman, seperti ini untuk ininya, apa buatnya, kemudian kita upload ya ke logo ground dengan kita menggunakan Google Translate. Nah kita pastikan dulu apakah sudah sesuai apa namanya judulnya ya, dengan bahasa Inggris ya, bull, sword, banteng, sudah banteng ya, sword and shield. Nah seperti ini teman-teman. Nah kalau udah sesuai seperti ini, kita flip ya. Kita flip dulu, kemudian kita bikin konsep dari logo itu dirancang. Nah, seperti ini kepala banteng ya, yang menjadi pisau gitu. Ya sorry bentar, banteng ya, pedang dan shield perisai. Oke. Nah, di sini ada yang miss ya, bad head. Oh keliru ya teman-teman ya, coba, oh iya kurang N ya teman-teman ya, kita tambah N. Nah, udah sesuai ya, from a build shield with become a sword and shield. Kemudian kita tambahkan karakter logo kita itu terlihat klasik ya, kemudian sederhana ya, simple dan keren gitu aja. Kemudian kita tambahkan informasi bahwa logo ini cocok untuk beberapa komunitas seperti itu ya, apa ya, misalnya GameSpot gitu ya. Apa ya, GameSpot fitness ya mungkin ya, kebugaran ya, komunitas kebugaran. Oke, kemudian ETC aja, DLL gitu ya, udah cukup. Dan selanjutnya nanti kita coba ya teman-teman, kita copy ya, kita copy dulu, kemudian kita masukkan di deskripsi. Oke, selanjutnya kita tambahkan ini, kita copy dulu ya, kita cut masukkan ke titel logo ya, logo titelnya, judulnya, kemudian kita ke my keyworder. Dan perlu diperhatikan teman-teman, my keyworder ini kita tidak kita copy secara keseluruhan ya, seperti saya dulu, karena nanti akan diketahui bahwa ini menggunakan AI, dan di logo ground itu termasuk web yang tidak mentolerir tentang AI ya, sehingga original dari kita sebagai seorang desainer ya. Oke, setelah kita pilih ya, kemudian kita
hapus satu persatu bagian ya, satu persatu dari bagian yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi ya teman-teman ya. Oke, seperti ini, seperti ini. Oke teman-teman ya. Nah, setelah selesai ini kita pilih ya teman-teman ya, jangan sampai kita keliru nanti, soalnya kalau terlalu banyak pengulangan di sini itu akan dianggap sebagai ya, AI gitu ya, dan itu kita akan ditolak teman-teman. Jadi ya kita tetap harus memilih, tidak random, harus kita pilih sesuai dengan apa yang kita logo yang kita bikin, kemudian kita copy, kemudian dimasukkan. Oke, sesuai. Kemudian harga logo sesuai dengan keinginan ya. Kalau dirasa logo itu bikinnya agak susah ya mahal juga nggak apa-apa teman-teman. Kemudian kita pilih kategorinya animal, betul, general ya. Kemudian kita pilih sport ya, karena memang target kita di sport dan kebugaran ya, fitness ya. Nah, seperti fitness, medical enggak, bukan ya. Nah, yang atas sih, agak ke atas ya. Ini ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk logo security ya teman-teman. Tapi kita pakai sport ya dan health atau fitness ya, karena memang target kita tadi awalnya di situ ya. Oke, setelah itu kita langsung kemudian kita pilih kita selanjutnya ya tadi ya. Kemudian kita pilih logo kita tadi di mana. Nah, kemudian kita pilih ini teman-teman, JPG. Nah, JPG seperti ini, JPEG-nya, previewnya. Nah, nanti karena sudah sesuai, kemungkinan besar bisa langsung diterima teman-teman. Tapi kalau tidak diterima berarti kita ketentuan dari file yang kita bikin tadi tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh logo ground. Nah, oke, kita pilih, kemudian kita upload ya. Nah, setelah kita upload, nanti di sini ya teman-teman harus tahu bahwa ada informasi tentang IPS atau SVG. Jadi logo yang bisa diupload, file logonya itu bisa diupload IPS atau SVG. Jadi nanti kita bisa pilih IPS atau SVG dari file yang kita ekspor tadi ya. Oke, kita pilih. Nah, tadi kita bikin file SVG dan IPS teman-teman. Tapi file IPS ini dulu beberapa kali saya coba untuk pakai IPS tapi bisa diterima, tapi kita pakai SVG itu bisa diterima. Dan SVG ini teman-teman ya, memang ini adalah tampilan untuk HTML, jadi nanti info seperti itu ikonnya ya, ini nggak masalah. Kita pilih kemudian kita upload. Nah, nanti seperti ini dan berhasil karena mereka menerima file SVG. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat di logo yang kita upload. Nah, seperti ini dan sudah masuk ya dalam pending, dan kita tunggu beberapa hari nanti sehingga nanti bisa kita ketahui apakah logo ini diterima atau ditolak. Dan untuk ini ya teman-teman, bisa kita kembali ke halaman community page ya, ini untuk mencari inspirasi baru logo mana, logo seperti apa yang akan kita buat lagi. Baik teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan saya rasa cukup untuk kita belajar menggunakan CorelDRAW dalam buat logo dan diupload di logo ground. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga teman-teman bisa mencobanya dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share ya informasi ini bila penting bagi teman-teman dan kolega yang ada di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.